Dan ini juga cara pandang yang datang dari diri saya yang berharap digituin sama orang. Jadi saya berharap orang sebelum benci sama saya, bisa nggak sih lu coba untuk pahami yang gue maksud itu seperti apa. Dan karena saya berharap saya digituin sama orang, maka saya pengen begitu sama orang lain. Nah, dalam rangka kita berusaha untuk mencoba memahami sebelum membenci, ketika ada orang yang ngebercandain agama, dianggap bercandain agama, kita bisa nggak kita mikir dulu, sebenarnya yang dia hina, atau jangan hina deh, hina kata yang keras, yang dia bercanda itu agama, atau misalnya praktek beragama, atau misalnya orang yang lagi menjalankan beragama, karena itu kan hal yang berbeda. Kayak kita nggak bisa bercandain Allah, nggak bisa bercandain Rasulullah. Tapi mungkin kelakuan orang yang dalam rangka menjalankan agama yang ternyata menurut kita menarik untuk kita bahas, mungkin masih bisa kita perdebatkan. Jadi mungkin seperti Bang Haji Muhyiddin yang sombongnya nggak karu-karuan gitu ya? Ya mungkin, mungkin juga. Saya juga nggak kenal itu Haji Muhyiddin siapa. Tapi maksudnya, jadi jangan langsung di-label dia ngomongin agama. Hanya karena agama ada dalam pembicaraannya, bukan berarti yang dibahas itu agama. Tapi bisa jadi praktek beragamanya itu satu hal. Karena akan membuat kita jadi berhenti ngomongin agama nggak boleh dihina. Emang gue nggak ngomongin agamanya. Masa gue Islam ngomongin Allah? Masa gue bercandain Rasulullah? Bukan itu dong. Itu satu hal. Tapi yang kedua, mesti dipahami ketika komedian ngomongin sesuatu, dia datang mungkin dari sebuah keresahan. Memang lebih mudah untuk kita memarahi orang yang punya keresahan daripada mengubah keadaan yang dilihat sama orang itu yang membuat orang itu resah. Misalnya, saya ngomongin soal regulasi prostitusi, itu salah satu materi stand up saya. Saya ngomongin soal prostitusi, terus udah gitu ada yang bilang sama saya, Mas Panji jangan dong ngomongin soal prostitusi. Oh salah, dimarahin saya ngomongin prostitusi. Terus saya bilang, yang saya bahas adalah apa yang saya lihat di kehidupan. Buat Anda memang lebih mudah untuk marahin saya. Kenapa nggak kita ubah aja keadaan yang saya lihat yang membuat saya bahas? Kalau saya nggak diharapkan untuk ngebahas itu, ya mari kita ubah keadaan itu supaya saya nggak ngelihat. Saya kan seniman. Tugas saya kan melihat dan mengantarkan apa yang saya lihat, yang saya rasakan dalam bentuk karya. Jadi, sejujur-jujurnya saya adalah ngebahas apa yang saya lihat. Nah, kalau misalnya ada orang yang, misalnya ada stand up comedian yang ngomongin soal praktek beragama Islam, terus yang nonton nggak suka ngelihatnya, yang nonton mungkin saya ajak untuk lebih baik berpikir bahwa, oh, gue tahu nih keresahannya dari mana. Dan daripada gue marahin dia, mending gue berjuang untuk mengubah apa yang dia lihat. Karena harus kita akui, Habib, baik itu umat Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Ada orang-orang yang dia pikir menjalankan agamanya dengan benar, tapi dia menjalankannya dengan salah. Karena ada banyak orang yang membunuh atas nama agama, ada orang yang menghardik atas agama, dan kita tahu mungkin ini bukan citra yang baik di masyarakat, dan ketika ada orang ngomongin keresahan terhadap yang ini, pihak ketiga merasa lebih baik marahin orang yang ngomongin ketimbang mengubah keadaan yang ini. Nah, itu menurut saya. Makanya stand up comedian yang saya kenal yang ngomongin agama, saya paham kenapa mereka ngomongin gitu, saya paham kenapa ada bercandaan seperti itu, dan saya rasa daripada saya mengubah dia dan menahan dia untuk ngomongin sesuatu, lebih baik saya berjuang untuk mengubah apa yang dia lihat, supaya dia nggak perlu lagi ngelihat itu, supaya dia nggak perlu lagi ngeluarin keresahan itu dari materi stand up-nya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini pas banget apa yang disampaikan oleh Panji, kayaknya relatable banget sama, Masya Allah, kita kedatangan Mas Wisnu Tama ya, Mas Menteri, Masya Allah. Atau mungkin namanya sama aja ya, gue nggak tahu. Dia bertanya tentang pengaruh sholat dalam perilaku sehari-hari. Karena di lingkungannya banyak orang yang sepertinya taat, tapi kemudian menggelapkan uang perusahaan. Ini saya ingin tujukan ke Habib, dan banyak orang menggunakan lambang-lambang agama yang pada ujungnya justru tidak merefleksikan ajaran agama itu sendiri gitu. Dan kaitannya dengan contoh terbaik yang sudah ditunjukkan leluhur Habib sendiri, Masya Allah, itu bagaimana kita menyikapi hal itu ya, dan baiknya gimana gitu Habib? Sorry. Yang gimana tadi Bang Reni? Gimana Bang Reni? Pertanyaannya adalah banyak orang yang menggunakan lambang-lambang agama, menggunakan itu seperti sholat. Ini klise banget ya. Oh dia mendingan gue nggak sholat tapi gue nggak nyuri. Sementara dia sholat tapi nyuri gitu. Yang kasus-kasus seperti itu Habib. Jadi banyak orang melihat agama di dalam diri seseorang dan kemudian mengabsolutkan agama itu. Oh jadi kalau
orang Islam sholat tapi nyuri, nah itu Islam. Jadi seluruhnya Islam dilihat seperti itu. Iya, emang Dan gimana ya kita menanggapi itu dan menyikapinya? emang satu kejadian dulu, ada kejadian di mana satu orang non-Muslim dia masuk Islam setelah membaca buku-buku literatur tentang Islam, kemudian dia membaca terjemahan Quran, kemudian akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Dan dia mengatakan, Alhamdulillah, qad araftu Islam qabla an araftul muslim. Qabla araftul musliman. Alhamdulillah saya tahu Islam sebelum saya mengetahui seorang muslim. Karena dia kebenaran waktu itu, kebenaran ketemu dengan orang-orang muslim yang katakanlah melakukan satu perbuatan yang nggak baik, tapi dia bawa Islamnya. Sehingga banyak orang di luar negeri ini yang katakanlah mungkin pernah mundur dari keinginannya masuk Islam karena lihat dulu seperti ada ISIS, Bang Rene ya. Bawa simbol, tapi dia ngaco. Dan ini sebenarnya bukan yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi nggak bisa kita, orang Jawa bilang gebiah uyah, kita kasih tahu bahwa orang kalau Islam, kalau dia sholat tapi nyuri ya percuma lah. Atau dia berhijab tapi masih pacaran, nggak bisa. Yang bisa dilakukan seseorang yang memang seperti yang Bang Panji bilang tadi, mesti ada di seorang optimistis. Nggak bisa kita kasih bahwa dia udah begini, kok masih begini, itu nggak bisa. Alhamdulillah, masih dia melakukan amal daripada dia sama sekali. Contohnya begini, ada seorang wanita berhijab, kemudian dia pacaran. Ini kan satu logo Islam dia bawa, simbol Islam dia bawa, kemudian dia lagi pacaran sama orang. Atau dia pakai hijab, tapi TikTokan. Kan sebenarnya ini nggak benar. Mestinya muslimah nggak begitu. Nggak boleh kita katakan begini. Misalnya begini, ya mending nggak usah pakai hijab lah. Karena dia udah pakai hijab, tapi pakai begitu. Ya benar, memang mestinya berhijab itu dia akhlaknya lebih baik. Akan tetapi, kalau misalnya dia kehilangan 5 dari maksiat, dia melakukan 5 maksiat, katakanlah dia buka jilbab, dia nggak berhijab, dia tiktokan, dia pacaran, dia nggak sholat, dia nggak puasa. 5 hal. Tapi dia sekarang udah berhijab. Yang perlu kita tahu bahwa dia sekarang tinggal 4 aja yang dia cari. Nggak bisa kita sikat, udah percuma nih udah jilbaban, tapi seakan-akan jilbaban itu bukan satu pahala bagi dia. Katakanlah sekarang seorang sholat tapi masih nyuri. Nggak bisa kita katakan bahwa, percuma, mending anak aja nggak sholat, nggak bisa. Karena nyuri dengan sholat dia beda. Dia memang benar, dia salah dengan mencuri, tapi sholatnya dia udah baik. Seperti dulu kejadian di zaman Rasul. Ada pemuda yang begitu, minum, udah, Bang Rene tahu bahasa Jawa kan, ada molimo. Limo ini 5M, ya. Main, yaitu gambling, madat, yaitu narkoba, maling, nyuri, medok, perempuan, sama M lagi satunya, apa lagi lupa saya. Metallica, ya benar. 100 buat Bang Panji. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Maaf. Saya ngelihat peluang tadi, Habib. Saya ngelihat ada, ini kayaknya kalau saya lucu. Itu bukan saya sebagai pelawak. Nggak tahan, Bang Panji. Nggak tahan ya. Maafkan saya. Nah, dari 5 ini, dia ngelakuin segala maksiat. Dia sholat di belakang Rasul, tapi setelah keluar dari tempat sholat, dia maksiat. Nah, sahabat sempat tanya juga, ya Rasul, ini gimana sih? Ada anak muda, dia sholatnya di belakang Rasul, nggak pernah telat. Azan langsung di belakang Rasul. Tapi kalau keluar, dia langsung Las Vegas. Kalau lagi dia sholat di belakang Rasul, dia keluar, langsung minum. Karena sholat sama Rasul, dia keluar, dia ngelakuin maksiat. Sehingga Rasul mengatakan, dia sholat nggak? Kata Rasul, iya ya Rasul. Sholatnya, satamna'uhu minal maksiyah, akan nahan dia dari maksiat. Karena Allah sudah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan nahan seseorang dari perbuatan buruk. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, besok lusa. Bulan depan. Sehingga setelah beberapa waktu, benar anak ini meninggal semua maksiat, dan para sahabat berbahagia. Ya Rasul, dia udah selesai dari maksiatnya, dan sekarang dia tinggal sholat aja nggak maksiat. Nah, ala aqul lakum, kata Rasul. Bukankah saya kasih tahu kepada kalian. Ini pengajaran bahwa orang yang maksiat dan dia masih ada ibadah, jangan langsung kita mending begitu. Nggak bisa. Karena kalau saya katakan tadi, dia
ada 1 5 maksiat yang ada pilihan, dia udah berhenti dari 1, masih belum berhenti yang 4, jangan dihitung yang 4 ini sehingga menghilangkan yang 1, tapi paling tidak ada 1 yang nyantol dari maksiat yang lain yang dia masih mau untuk beribadah. Walaupun maksiat dengan membawa simbol agama, dosanya double, Bang. Masya Allah. Katakanlah saya sekarang pakai kopiah, saya pakai sarung, saya pakai koko, saya bawa botol, itu lebih dosa daripada anak yang pakai kaos. Karena orang bakal benci sama agama gara-gara melihat simbol agama. Sekarang ada dosa-dosa kecil, Bang Rini dan Bang Panji ya. Dosa kecil itu nggak dibahas sama ulama karena takutnya nanti orang meremehkan. Dosa kecil itu contohnya kalau kita misalnya melihat satu orang yang katakanlah notabene dia nggak pernah ke masjid, tahu-tahu dia ke masjid, kita yang lagi duduk sama teman terus ngasih kodenya begini, cuman gini aja. Ya, cuman ngasih tahu. Padahal si teman yang udah dekat tadi udah paham. Lihat nih orang biasanya nggak ke masjid, apa yang membuat dia sekarang ke masjid? Tapi cukup dengan gerakan alis dan cuman gini aja, itu kan udah paham teman kita. Nah, itu udah dihitung dosa kecil. Kalau dilakukan oleh seorang yang notabene dia tokoh agama, itu dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga membawa simbol agama itu malah memang bukan hanya ketika lagi mau sholat, tapi kalau bahasa sepak bolanya on and off the court, ya on and off the field, di dalam di luar lapangan harus baik. Saya sering di pengajian saya sampaikan para imam masjid, para imam musola, Anda kalau jadi imam di dalam masjid, di luar Anda juga harus jadi imam. Jangan Anda jadi imam di dalam, Anda keluar pakai celana di atas lutut, karena Anda ini contoh bagi orang lain. Orang awam melihat takmir masjid, imam masjid itu adalah seseorang yang dijadikan figur dalam agama. Akan tetapi kalau pernah saya melihat bahwa satu ini bukan berarti semua ya, ini sangat kecil sekali. Ada seorang imam musola, dia kalau sholat fasih, suaranya bagus, ngajinya luar biasa, tapi waktu keluar dia pakai celana di atas lutut, sedangkan celana di atas lutut diharamkan oleh Allah lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kayak begini bisa jadi dosanya double dari orang awam. Karena kalau orang awam ngelihat bahwa si imam aja kayak begini, maka dia merasa bisa jadi dia coba pakai celana yang lebih pendek lagi, karena imam aja begitu. Kan guru kencing berdiri, murid kencing sambil maraton, kan begitu. Sehingga saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang sudah menggunakan atribut Islam, kita membawa dakwah kita dengan tubuh, dengan baju, dengan kopiah, dengan hijab. Hijab itu dakwah, Bang Rini, Bang Panji ya. Anda menggunakan hijab, orang yang lihat langsung tahu, oh ini adalah seorang muslimah. Ya. Misalnya saya pakai kopiah, kemudian saya pakai kopiah, kemudian saya pakai bawa Quran. Orang yang lihat pasti nggak mungkin begini, wah ini kayaknya anak pang nih. Nggak mungkin. Pasti dia bilangnya, wah ini orang muslim. Karena apa? Karena baju saya, karena kopiah saya. Nah, hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang membawa atribut Islam dalam apapun, dalam bajunya, dalam kata-katanya, mohon juga membawa agama itu di dalam dan di luar. Karena Rasulullah sudah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta, beribadahlah dimanapun kamu berada, semoga bermanfaat." Masya Allah. Ini intermezzo antara Panji sama Habib, kubunya kayaknya setara ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita bahkan bisa tahu dia followersnya Panji atau followersnya Habib gitu ya. Dari followersnya itu udah kebaca. Dan saya merindukan ruang seperti ini, di mana tidak ada yang aneh, orang mendiskusikan agama secara terbuka, seorang komika yang biasanya dihujat, kayak Panji Pragiwaksono, dengan seorang Habib yang lagi dipenuhi dengan formulir pendaftaran Habib, termasuk dari saya gitu ya. Ini mix yang menarik gitu. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada pertanyaan kepada satu sama lain nggak? Pertanyaan kepada satu sama lain. Panji, ada sih, tapi nggak nyambung. Tapi it's okay. Punya gelar Habib itu di satu sisi kayaknya beban banget ya. Iya nggak sih? Beban gitu. Tapi di sisi lain, saya bisa memaklumi bahwa Habib itu gelar, Habib itu gelar atau saya nggak ngerti banyak. Saya bisa membayangkan punya Habib di depan nama itu pasti beban. Orang berekspektasi kebaikan dari kita. Padahal kan
Rasulullah pun manusia gitu. Jadi menjaga ekspektasi orang ini agak sulit ya, Habib ya, stres gitu Benar. jadi Habib itu. Iya. Ya. Tadi saya mumpung baru ingat Bang Panji, Haji Muhyiddin itu haji 2 kali, itu sinetron haji 2 kali. Iya, saya nggak nonton. Iya, saya tahunya dari Bintang Emon, Oh iya, Bintang Emon. Apa namanya ini? Astagfirullahaladzim. Tadi tentang Habib. Habib itu adalah panggilan yang disematkan oleh para pecinta keturunan Rasul. Keturunan Rasul itu mereka adalah keturunan yang dari garis Ibu Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk keturunan Rasul itu turunnya dari Siti Fatimah, beda dengan yang lain yang biasanya dari ayahnya. Karena Rasul mengatakan saya yang jadi ayah-ayah mereka. Dan ini dibuktikan di dalam riwayat Muslim bahwa di akhir zaman akan turun seorang keturunan saya yang bernama seperti nama saya yang jadi Imam Mahdi, namanya Muhammad bin Abdillah. Dan Rasul sendiri mengatakan keturunan saya, sehingga emang keturunan Rasul itu diakui sendiri oleh Rasul SAW sampai yaumil qiyamah. Seperti saya, Bang Panji, saya keturunan ke-39 dari Nabi Muhammad SAW. Tentu di dunia ini terbagi jadi 2, dari cucu Rasul yang dari Hussein, ada juga yang dari Hasan. Tapi itu adalah sesuatu pemberian yang emang udah melekat ke kita sejak kita lahir. Sehingga saya lebih senang dipanggil Habib daripada Ustadz, karena Ustadz itu butuh pencapaian. Saya harus belajar sampai pinter supaya saya katakanlah layak dipanggil Ustadz. Tapi kalau saya dipanggil Habib, walaupun kalau secara aturan yang sebenarnya, orang dipanggil Habib itu bagi orang-orang yang udah mencapai kedudukan kesolehan yang luar biasa. Tapi karena untuk memudahkan, membedakan antara mana yang keturunan Rasul dan bukan, sehingga semua dipanggil Habib. Tentu saja seperti dipanggil Bang Panji tadi, itu sesuatu yang nikmat di satu sisi karena kita katakanlah ada darah Rasul yang mengalir di tubuh kita, akan tapi itu jadi beban Bang Panji karena kita wajib untuk memberi contoh yang lebih baik daripada yang dicontohkan oleh orang lain, karena kita bawa nama Nabi sekarang. Kan bukan berarti kalau kita seperti ini kemudian kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang buruk. Jadi ya beban, ya nikmat juga. Jadi ngeri-ngeri sedap lah. Balance gitu Bang Panji ya, balance ya. Iya. Bisa dibayangkan, berarti dibutuhkan kebijaksanaan juga ya untuk membawa nama. Benar. Dan umumnya saya rasa insya Allah secara persentase terbanyak di dunia itu paling banyak di Indonesia. Keturunan Rasul itu paling banyak yang ada di Indonesia. Dan sudah jadi tradisi kami bahwa kami menghormati semua perbedaan di dalam Islam. Sehingga kita lihat kemarin katakanlah di 212 yang pertama, itu HRS waktu ngadain acara, semua dari kalangan Muslim dikasih kesempatan oleh beliau. Semua ormas Islam dikasih kesempatan. Karena memang seperti udah adat nggak tertulis di kami, itu bahwa pokoknya kamu Muslim, maka kamu adalah saudara saya. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu jadikan jalan, selama Tuhan masih Allah bagimu dan Nabi Muhammad Rasul bagimu, maka kamu adalah saudara saya. Mengenai ada perbedaan sedikit tentang katakanlah, oh saya baca tahlil, saya enggak, saya baca maulid, saya enggak. Itu urusan-urusan yang sifatnya itu nggak perlu dibahas sampai diperpanjangkan. Tapi kalau sampai ada persamaan antara Allah dan Rasul, nggak ada lagi hal yang bisa menyatukan kita lebih dari ini. Kenapa kita harus bahas hal-hal yang berbeda yang dibawa? Sehingga itu yang rata-rata yang bisa saya sampaikan tentang kita ya Bang Panji. Saya nggak pantas untuk ngomong begini. Saya rasa banyak yang lebih senior lah dari saya begitu. Sorry. Nggak apa-apa Habib. Jadinya mungkin saya tarik kembali formulirnya karena ternyata tanggung jawabnya Oh berat banget. Jangan Bang Rene udah qualified saya rasa ya insya Allah. Tinggal nunggu centang birunya aja. Iya, Habib Suhardono. jadi saya lega banget bisa ngobrol seperti ini dengan keturunan Rasul, membayangkan indahnya ngobrol dengan beliau. Insya Allah nanti kita berharap Allah mudahkan kita kumpul seperti ini bersama semua audiens yang ada di kajian sore ini, tapi di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW.
Insya Allah. Amin. Waduh, amin. Saya aminin aja. Saya nggak yakin sih, tapi ya amin aja deh. Kita seperti Bang Panji harus optimis. Emang jadi orang harus optimis. Iya, siap. Kita Saya optimis. Kita nggak pantas masuk surga, tapi kita nggak tahan ke neraka. Ya Allah, saya nggak punya amal yang baik untuk ke surga, tapi kita punya Nabi Muhammad yang mengatakan syafaat li ahli kabair min ummati. Syafaat saya, kata Rasul nggak bilang kepada orang-orang yang soleh, Rasul nggak bilang kepada para ulama, Rasul nggak bilang kepada orang-orang yang wali. Rasul nyebutnya syafaat saya untuk yang orang-orang yang bejat dari umat saya. Bukan berarti kemon kita bejat, yang penting ada Rasul. Karena takutnya tengah-tengah bejat mati kan, akhirnya dibawa sama ganan pallbearers itu. Pemakaman Gana, lucu banget. Susahnya kalau mati dengan keadaan maksiat. Cuman Rasul itu lebih mencari orang-orang yang maksiat. Karena orang masuk surga dari 3, Bang Reni, Bang Panji ya. 1 masuk nggak pakai hisab. Dan semoga kita berharap seperti itu. Minta nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang dosanya dikit banget dan mereka ditolong oleh Allah langsung masuk. Nah, ada yang terakhirnya yang bejat, dosanya banyak. Justru mereka yang dikatakan oleh Rasul, mereka yang saya cari, kata Rasul. Itu saking gedenya rasa sayang Rasul kepada umatnya yang bejat. Kita berusaha maksiat ditinggal, amal kita lakukan, tapi manusia, ya, it's a human nature. Why? Iya, Michael Jackson. Kenapa dicari, Habib? Kenapa dicari sama Allah justru yang banyak bikin dosa? Apakah itu saking gedenya sayangnya Rasul ke umatnya, bahkan beliau mengatakan syafaat li ahli kabair min ummati. Itu emang nggak bisa kita bayangin, Bang Panji. Ya, kalau kita punya sekolahan, pasti anak-anak yang pintar yang kita suka. Kalau kita punya satu pondok, pasti anak-anak pintar yang kita suka. Saya sendiri memiliki pondok yang baru berdiri 3 tahun. Saya apal anak-anak yang pintar itu. Anak-anak yang ngawur-ngawur, saya nggak terlalu sayang sama dia. Kalau udah mau keluar, saya persilahkan. Karena bikin masalah. Nah, kalau Rasul nggak, karena Rasul tahu slot masuk surga itu ada 3. As-sabiqunal awalun, ashabul yamin, dan mereka orang-orang yang banyak berdosa. Rasul nggak ngejar yang udah pasti dimasukin surga seperti para sahabat. Nggak dicari sama Rasul ini, karena mereka udah tahu jalan. Atau yang dosanya sedikit, diberi dispensasi oleh Allah, masuk aja. Nah, ini yang mereka ini yang nolong nanti siapa? Oh, Karena mau di-convert gitu ya? Di-convert itu. Karena Rasul udah tahu 2 pertama ini mereka golongan orang-orang yang bakal selamat, maka merekalah yang akan saya tolong. Dan itulah satu-satunya cita-cita Rasul menolong hambanya yang banyak masalah. Udah, insya Allah kita kapan-kapan duduk juga bersama Rasulullah SAW. Amin. Acara hari ini, Habib dan Panji, itu terbuka untuk semua. Judulnya adalah Ramadan untuk semua. Bahkan kami tahu ini penyelenggaraan keempat. Sebelumnya ada 2 sahabatnya Panji juga sempat hadir, ada Iwet Ramadan, ada Steny. Tapi kalau Steny ternyata salah karena dia udah jadi anak hijrah ya. Jadi kemarin dua Ustadz ngomong gitu, seru banget sih. Justru di sini ada juga ruang buat kawan-kawan non Muslim yang ikut bergabung di sini gitu. Dan kita membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Jadi kalau saya boleh lanjutkan, ini ada sahabatku, dia juga bertanya, menarik sekali pertanyaannya, singkat tapi jelas padat. Benny, apa kabar Ben? Bagaimana cara yang diajarkan dalam Islam supaya kita bisa lebih menyederhanakan kebutuhan? Ini kayaknya pas banget karena COVID ini buat saya sendiri ngerasa saya nggak butuh banyak-banyak ternyata. What I need is so much less gitu. Dan kayaknya lagi diajarin sih gitu. Tapi pendapat Panji gimana? Do you feel that too, Ji? Ada banyak keyakinan gue yang berubah sih gara-gara corona gitu. Dan gue yakin ada banyak gaya hidup gue yang berubah gara-gara ini. Ambil sederhananya, gue udah cukup lama waktu itu punya keresahan, bisa nggak sih gue sebenarnya punya produktivitas sama, terus udah gitu duit insya Allah nggak berubah banyak, tapi nggak ninggalin anak-anak. Tapi gue nggak pernah mencoba cari tahu jawaban dari pertanyaan itu. Akhirnya gue sering keluar rumah, dan kalau udah jam 9, jam 10 di WhatsApp sama anak gue yang cewek, ditanyain kapan pulang, aku nggak bisa tidur kalau nggak ada ayah, terus manja lah kolokan gitu. Terus sekarang ketika gue di rumah dan terpaksa harus ngerjain misalkan konten YouTube lewat Zoom dan segala macamnya, gue pikir-pikir tahu gini dari kemarin gue kayak gini. Karena orang ternyata tidak keberatan. Yang nonton YouTube gue nggak keberatan, gue bikin wawancara via Zoom. Yang gue wawancara nggak keberatan, gue interview via Zoom. Dan anak-anak gue tentu nggak akan keberatan karena gue cuman beda lantai doang sama mereka. Jadi kayaknya kedepannya juga yang gue pelajari atau perubahan yang gue alami di COVID ini,
akan gue bawa terus karena Bener, Bang. Setuju, Bang Panji. gue jadi lebih efisien aja mengatur waktu dan menjaga prioritas, dan ternyata gue males aja nyari solusi. Sekarang karena keadaan gue akhirnya dipaksa ketemu solusi, dan solusi ini akan gue bawa terus gitu. Itu aja sih. Masya Allah. Bib, menyederhanakan kebutuhan gimana sih, Bib? Ingat satu lagunya Rolling Stone, Bang Rene ya. You can Ada always get lagi. what you want, but if you try sometime you'll get what you need. Kita tuh nggak bisa dapat semua yang kita impikan, tapi yang sebenarnya yang kita tuh punya sesuatu yang kita butuhkan. Beda antara yang kita impikan dengan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan makanan ya cuma segitu, mobil sebenarnya cuma itu aja, tapi kadang-kadang kecintaan kepada dunia, teman-teman yang membuat kita seakan ingin mengikuti mereka. Ini yang membuat kita kadang lupa bahwa Nabi Muhammad SAW punya rumah yang lebarnya cuma 5 meter, tidurnya cuma dari kain seperti ini, kain yang seperti ini dilipat jadi 2, dijadiin tempat tidur beliau. Nabi Muhammad nggak tidur di atas spring bed atau di atas ini, Rasul tidurnya di atas kain, dan minum dari sesuatu yang air aja pernah 2 bulan beliau makan minum cuman kurma dan air saja, sehingga kesederhanaan dari Nabi yang udah pasti surganya aja kayak begitu. Emang sebenarnya COVID ini ngajarin kita untuk sederhana, dan memang nggak ada satu yang diturunkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Saya juga setuju sama Bang Panji tadi, kayaknya memang ada yang perlu kita teruskan dari masalah COVID ini, yaitu kajian atau komedi lewat online, Bang ya. Dan kayaknya emang bisa dilanjut ini, iya, benar, masuk juga, setuju banget itu. Dan nggak tahu sih, ruang antara sesama penggemar bola basket ini ideal juga ya. Bang Panji juga basket juga? Basket juga, emang Habib ngikutin basket juga? Loh, kita kan dulu shooternya Bima Sakti Niko Steel Malang. Waduh, luar biasa. Iyalah. Benar, Bang Panji ya, bentar ya. Mumpung lagi ini. Saya anak Garuda juga. Bandung nih. Saya pendukung Garuda Bandung. Iya, tapi udah Garuda. Bubar. Garuda bubar, tahu saya. Masih ada sih sisa-sisa perjuangan, Bang Panji ya. Masih ada sisa-sisa perjuangan. Bentar. Ini kalau kamera depan yang mana ini? Diputer. Ini koleksi sepatu saya, Bang Panji. Oh, ini ada Jordan. Wih, masih ada itu Air Jordan. Iyalah, ini Jordan 4. Masih ada ini Jordan. Saya. Iyalah. Ya Allah. Ini yang custom, Bang Panji. Ini yang custom. Saya custom sendiri. Luar biasa. Coba saya itu. Custom pakai. Oh, ini yang Gotham City karena saya suka Batman. Jadi sepatu basket saya buat custom seperti ini. Mumpung lagi masuk kan. Ini Gotham City. Panji terkejut. Coba biar ini Bang tahu Bang Panji ini biar bukan cuma dia aja yang gaul gitu kan. Ini Jordan juga. Ini sepatunya John Wall. Bikin kajian pakai Air Jordan 4 tadi itu cakep bener dah tuh. Langsung naik bis tuh sama Yosiolo tuh. Masuk. Kapan kita main basket bareng Bang Panji ya? Wah, tapi kalau lawan atlet beneran mas saya ngilu ya. Tapi ya boleh lah kita coba. Kalau kita main basket, Rene ngapain ini? Yang penting Bang Rene kalau main basket bawa raket aja. Sorry, saya cheerleader syar'i ya. Jadi saya bisa pakai sarung. Nggak mengganggu pandangan kan. Keberadaan itu justru menyemangati, kan motivator. Wah, Bang Panji nggak tahu suka main basket juga ini. Kalau kapan kita main lagi ya, insya Allah Bang Panji ya. Ayo, siap Habib. Kan bener kan? Ideal banget. Ini maaf ya, gue harus ngomong dari Fikri Rahman. Dia bilang gini, dosa nggak sih kalau ngebayangin Bang Panji jadi anak hijrah, tapi bayanginnya sambil ketawa. Aduh. Tidak, silakan dibayangkan saja. Panji terus dibayangin itu bisa jadi doa Bang Rene ya. Iya, kita doain aja sih. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi buat dakwah lebih efektif Panji seperti sekarang, ya kan? Jadi orang nggak tahu. Kayak Panji itu pernah diundang ke gereja ya. Jadi dia ngomong di situ, terus Panji di sana ngomong semuanya silakan ikuti setelah saya, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Bercanda Rene. Bener itu. Enggak, itu waktu itu saya diundang, ini almarhum Glenn Friendly pernah ngundang saya ke gerejanya dia, waktu itu Hari Sumpah Pemuda. Jadi dia berinisiatif ngomongin persatuan, terus dia undang teman-temannya lintas agama. Terus waktu di gereja,
saya kan dikasih kesempatan untuk ngomong soal persatuan, jadi saya bilang selamat malam. Terus Glenn nepok punggung saya, ini beneran ya Habib. Glenn nepok punggung saya, dia bilang, Panji, nggak apa-apa kok, sapa kami aja dengan cara yang diajarkan sama agama kamu. Nah, saya waktu itu belum tahu, Habib, kalau nggak boleh ngomong Assalamualaikum di gereja. Jadi saya nanya sama Glenn, yang bener nih Glenn. Terus Glenn meyakinkan saya gitu kan, dengan tatapan kasih putihnya yang khas gitu, yang gitu-gitu kan. Terus saya, ya udah, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ratusan umat Kristiani membalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya ini sejuk sekali ngelihat umat Kristiani ketika disapa pakai Assalamualaikum, balas juga Waalaikumsalam. Nah, terus bercandaannya saya, joke-nya saya di stand up, saya pikir tanggung juga nih udah ngomong Waalaikumsalam, saya ajak aja ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Ikut Tapi juga, itu komedi. mereka ngikut juga. Tidak dong tentunya. Ya Allah, masa mereka Siapa ngikut tahu lah. Islam. Siapa tahu mereka akhirnya jadi masuk Islam gara-gara itu, kita nggak tahu. Tidak, untuk saat ini teman saya yang apa? Ada beberapa yang mestinya jadi bercandaan, mestinya diseriusin. Yang tadi itu mestinya diseriusin tuh, Ji. Kalau ada undangan berikutnya jangan lupa. tapi lumayan sering saya diundang diundang ke gereja. Terakhir saya diundang ke gereja tahun lalu saya ingat, karena Ramadan juga saya lagi puasa, itu diundang ke gereja di Bogor. Terus ada penonton nanya sama saya soal benarkah ada orang Islam yang pengen mengubah Indonesia jadi negara syariah dan negara Islam Indonesia. Terus saya pikir itu tanggung jawab saya untuk mencoba cerita dari perspektif saya. Jadi saya sebenarnya senang diundang sama teman-teman lintas agama, karena saya pikir ini jadi kesempatan saya untuk cerita soal agama saya dari kacamata saya. Dan itu waktu saya jawab pertanyaan ibu itu soal apakah benar, karena dia merasa takut tinggal di Indonesia. Dan jawaban saya sempat saya taruh di YouTube, dan alhamdulillah ternyata penerimanya baik juga dari orang Islam juga gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, kalau misalkan saya dipercaya untuk datang ke rumah ibadah teman-teman agama lain, saya pakai aja kesempatan untuk cerita soal Islam dari perspektif saya yang belum tentu saya benar, tapi saya cerita apa yang saya tahu aja gitu. Setidaknya kan niatnya baik. Habib ada komentar nggak, Habib, mungkin dari cerita Panji ini? Ini lagi si moderator mencari oposisi gitu kan, supaya acaranya jadi lebih seru gitu. Saya juga pernah diundang ke gereja, Bang Rene. Masya Allah. Tapi bohong ya. Kayak YouTuber. Aduh, ini nggak berguna sekali ya. Ya emang beda ya. Semoga saya doakan yang terbaik lah untuk Bang Panji, Bang Reni, dan semua yang hadir. Kita semoga diberi gerakan kita bisa membawa manfaat untuk yang lain. Amin, Masya Allah. Nggak ada komentar, Bib. Nggak ada yang bisa kalau ada yang diajak seperti apa gitu, baiknya gimana? Kalau dengan kawan-kawan non-Muslim? Kalau orang non-Muslim, gimana Bang? Mengundang kita ke tempat peribadatan dan seterusnya gitu. Itu emang sebenarnya nggak boleh ya kita masuk rumah ibadah? Saya nggak tahu nih soalnya, Bib. Iya, kalau dihindari saya rasa lebih baik. Gitu ya. Kalau dihindari lebih baik. Itu bahasanya gitu Bang Panji. Sorry Bang Panji. Iya, soalnya saya nggak tahu Habib. Jadi saya sering diajak, ya karena nggak tahu ya Habib. Saya nongol-nongol aja. Masuk kelenteng, gitu. Saya masuk aja. Saya malah waktu itu Habib pernah jadi saksi pernikahan teman saya. Jadi teman saya ada yang Katolik sama Kristen mau nikah, terus mesti ketemu sama uskupnya, terus saya diajak sebagai saksi. Terus saya datang aja, orang saya nggak ngerti, saya kan cuma pengen lihat teman saya nikah aja. Oh, sebaiknya dihindari berarti ya. Sebaiknya dihindari. Karena Bang Panji saya rasa kelasnya udah sangat profesional ya, dan Bang Panji udah dalam, bukan seperti stand up comedian yang baru naik, karena kita tahu Bang Panji udah berapa katakan dalam 10 tahun terakhir saya udah tahu Bang Panji, dan Bang Panji punya power untuk mengatakan saya kayaknya belum bisa dulu untuk ke situ. Itu Bang Panji punya banget power untuk itu, dan saya rasa semua orang akan mengerti ya, karena Bang Panji bukan stand up comedian yang baru. Bang Panji udah senior di dunia ini. Jadi kalau misalnya bisa dihindari, iya betul ya. Kalau stand up sih senior, tapi kalau soal menjadi umat Muslim yang benar nih, kopong masian ya. Enggak ada yang begitu. Makanya saya bergaul sama Rene Suhardono nih, teman saya nih.
Oh, Iya. maaf kalau nyebut harus Ustadz Reni Suwardono. Oh, subhanallah. Ustadz Rene. Amin. Habib. Soalnya ini kan Habib soalnya Reni. 17 Ramadan ini kan banyak momen besar. 17 Ramadan ini turunnya Quran, perang Badar, ya kita angkatlah Bang Reni jadi Ustadz Reni Suwardono. Masya Allah, Masya Allah. Bib, minta doanya Habib, minta doanya Panji. Masya Allah. Sama-sama, saya minta doanya Bang Panji juga, Amin, Bang amin. Ririn juga, dan semua yang hadir di sini ya kita nggak tahu, bisa jadi kita ngobrol dari tadi begini, ternyata dari hadirin itu ada orang-orang baik yang hatinya baik, yang nggak ada benci dengan orang, justru dengan hadirnya dia maka pertemuan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, barokah Habib, barokah. Ini saya memahami waktu buka puasa udah sedikit lagi, walaupun Habib tadi katanya untuk buka puasa mengikuti waktu Timika ya. Iya. Timur dong. Jadi ingin senang sekali apa yang saya rasain itu, senang banget bisa mempertemukan antum berdua, dua orang istimewa. Yang satu punya sense of justice yang tinggi, yang satu punya sense of spiritual yang Masya Allah ya. Yang satu keturunan Rasul, yang satu lagi keturunan Nabi Adam, Nabi juga. Bener iya, juga. Nabi Adam. Ada ini nggak, ada any comments, thoughts gitu buat kawan-kawan yang di sini, dan pahami bahwa yang ikutan ini ada dari, buat Panji ada followernya Habib juga, ada juga yang non Muslim, buat Habib juga ini ada followernya Panji, buat yang Muslim mungkin ada yang selama ini nggak pernah memahami Islam itu apa, sebaliknya ada yang non Muslim juga gitu. Jadi ini ruang buat kita untuk menyampaikan kepada mereka. Silakan Panji. Menurut saya sih ini platform yang sangat menyenangkan ya, karena saya tuh pemercaya pentingnya jembatan. Di stand up saya yang terakhir saya ngebahas soal orang di Indonesia itu kayak orang yang ada di dua pulau yang terpisah, terus sebenarnya ada jembatan tapi mereka nggak ada yang mau saling nyebrang. Jadi orang yang di pulau ini nggak bisa tahu apa yang di kepala orang sini, yang di pulau sini nggak bisa tahu apa yang di kepala sini. Sementara untuk bisa berteman harus saling memahami dan butuh jembatan itu. Nah, Rene ini kan konektor yang luar biasa. Masya Allah. Ini tuh jadi kayak jembatan yang tepat. Kayak saya nggak sehari-hari bisa kesempatan ngobrol sama seorang Habib ataupun Ustadz atau siapapun yang punya pemahaman agama yang lebih baik. Saya nggak punya kesempatan ini, dan kalau nggak dibikinin jembatannya nggak nyebrang. Padahal saya pengen nyebrang, cuman nggak ada yang bikinin jembatannya. Dan saya rasa banyak teman-teman yang akan punya perspektif menarik. Bukannya mereka nggak mau belajar tentang Islam, tapi bisa dipahami lingkaran pertemanannya nggak di situ aja. Jadi kalau misalnya dia tidak dibantu kasih jembatan, dia nggak bisa paham apa yang ada di kepala orang yang ada di situ. Dan itu menurut saya penting sekali. Dan di negara kepulauan kita, yang dibutuhkan adalah jembatan-jembatan itu untuk membantu nyebrang. Nah, nggak mesti orang-orang yang ekstrim banget gitu, kayak nggak mesti mempertemukan apa ya, saya juga susah untuk kasih contoh, tapi misalnya orang yang benci banget sama Islam untuk ketemu sama seorang ulama, hanya cukup untuk ngajak orang yang dalam pertemanannya nggak pernah ada kesempatan itu aja untuk bisa ketemu gitu. Saya bisa membayangkan ada banyak teman-teman saya yang akan merasakan manfaatnya diberi platform seperti ini gitu. Senang pasti mereka. Dan moga-moga Rene cukup kuat aja untuk bisa terus jadi jembatan itu untuk nyambungin orang-orang. Insya Allah dikuatkan Allah, minta doanya Panji juga dan Habib juga, Insya Allah. Masya Allah. Senang banget hari ini. Barokah. Habib Rene. Masya Allah. Formulirnya udah ditarik lagi bro tadi. Habib, saya minta tolong juga untuk mendoakan, karena ini udah di ujung juga. Jadi selain berkomentar, saya minta Habib juga mendoakan kita semua yang ada di sini dan pimpin kita dalam doa di hari yang mustajabah, hari yang baik ini. Bismillah. Oke, terima kasih Bang Rene, Bang Panji, dan semua, Bang Bobby, teman-teman di Terang Jakarta, di Milenial semuanya. Jazakumullah atas sore yang sangat indah ini. Semoga kita nggak hanya kumpul di sini, insya Allah sampai di dalam surga dalam keadaan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat. Indonesia dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semua masalah yang ada pada saat ini, dalam apapun masalah yang kita hadapi, semoga Allah
memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Bagaimana Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudahan didatangkan 2 kali lebih dari masalah, sehingga akan ada solusi yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Dan kita mohon kepada Allah agar semua yang hadir pada sore hari ini diberi segala hajat-hajat yang mudah oleh Allah, dan dijadikan kita orang-orang yang bersaudara di dunia wal akhirah. Hajatan fi nafsi ya rabb qadhiha ya khairal ghadi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fil lana dhanbana ya wasi'al karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya komentarnya toh Bib sekarang, Masya Allah udah didoakan. Sekarang satu hadis dari Rasul itu yang membuat kita nggak bisa melihat tentang agama atau yang lain untuk berbuat baik. Rasul bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Hamba itu semua makhluknya Allah. Maka siapa yang paling dicintai oleh Allah yang bisa memberi manfaat ke yang lain. Nabi Muhammad SAW baik ke orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW juga tidak jahat kepada orang yang tidak beragama, seperti ketika Fathu Mekah di bulan Ramadan juga, Mekah ditaklukkan, banyak orang-orang yang dulunya pernah membunuh sahabat-sahabat Rasul, Rasul juga tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, Rasul juga tidak memaksa mereka untuk diperangi dan lain sebagainya, malah mereka diberi dakwah yang baik, dan tidak ada dakwah yang lebih sukses dari dakwahnya Nabi Muhammad dengan perlu rahmat. Maka kita sebagai Muslim juga harus memberi rahmat itu ke siapapun, Muslim ataupun non-Muslim, dan juga semoga kita bisa mendapatkan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang Reni, Bang Banji. Masya Allah. Ya, saya nggak fokus karena di sini udah mau azan nih. Masya Allah, siap. Kalau gitu kita segera akhiri saja. Mudah-mudahan nggak bosen kalau diajak lagi. Saya izin nanti memberikan nomor Habib ke Panji, nomor Panji ke Habib. Harus. Jalan tentang mana yang lebih baik antara pemain-pemain basket yang pernah ada sepanjang masa itu. Dan Bang Rene, ya. Ngomong tentang sederhana tadi, tahu nggak binatang apa yang paling sederhana hidupnya? Wah, ini tebak-tebakan lucu nih. Nggak tahu apa itu. Bang Panji mungkin? Binatang yang paling sederhana. Binatang yang paling sederhana. Semut. Soalnya kalau saling ketemu, salaman. Itu karena itu akhlak mungkin ya. Kalau yang paling sederhana itu kadal. Karena dia hidupnya ala kadalnya. Ger, ya Allah. Hampir saya lockdown ini bercandaan. Dengan demikian kita akhiri, kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak. Jazakumullah khair. Oh iya. Oh, foto dulu, sorry. Foto dulu. Foto. Oke. Siapa yang moto? Di sini, aku Mas. Oke. 1, 2. Sekali lagi. Tangannya ke depan. Oke. 1, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, munten. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji. Iya, selamat berbuka. Selamat berbuka semua. Bobby. Thank you. Mas Sofan, makasih. Assalamualaikum.